Masih dingin. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Reading Bible Time hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dan juga pembacaan dari Yehezkiel 21 dan 22. Sebelum kita sama-sama membaca, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan buat setiap kami. Sekarang kami akan kembali bersatu hati untuk RBT pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang mau sertai setiap kami, supaya kami diberikan hati yang siap untuk membaca bacaan-Mu dan juga terkhususnya Mike yang akan memandu pembacaan kita pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeskiel 21. Pedang Tuhan melawan Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu ke Yerusalem dan ucapkanlah banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuatlah melawan tanah Israel. Katakanlah kepada tanah Israel, beginilah firman Tuhan. Lihat, aku akan menjadi lawanmu dan akan mencabut pedangku dari sarungnya dan melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik. Oleh karena aku hendak melenyapkan dari tengah-tengahmu orang benar dan orang fasik, maka pedangku akan terhunus dari sarungnya terhadap semua manusia dari selatan sampai utara. Semua manusia akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, mencabut pedangku dari sarungnya sehingga tidak akan kembali lagi ke situ. Dan kau, anak manusia, mengeranglah. Mengeranglah di hadapan mereka seperti seorang yang tulang pinggangnya patah dan yang berada di dalam kesengsaraan yang pahit. Dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Jawablah, karena suatu berita. Kalau berita itu sudah tersiar, setiap hati akan menjadi tawar dan semua tangan akan menjadi lemah lesu. Segala semangat menghilang dan semua orang terkencing ketakutan. Sungguh pasti datang dan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah. Beginilah firman Tuhan. Pedang, pedang, yang sudah diasah dan juga sudah digosok. Diasah untuk menumpahkan darah dan digosok supaya mengkilap seperti petir. Apakah kita akan bersuka cita? Tongkat anakku menghina segala macam kayu. Pedang itu diberikan supaya digosok, supaya sedia dipergunakan. Pedang itu diasah dan digosok supaya diberikan ke tangan si pembunuh. Berserulah dan merataplah, hai anak manusia. Sebab pedang itu ditujukan melawan umatku. Tunjukkan melawan semua pemimpin Israel. Mereka dan umatku sama-sama dibiarkan dimakan pedang. Oleh sebab itu, tepuklah pinggangmu sebagai tanda perkabungan. Sebab percobaan datang dan tidak satu pun yang dapat tahan. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dan kau anak manusia, bernubuatlah dan tepuklah tanganmu. Biarlah pedang itu menjadi 2 kali lipat, 3 kali lipat. Itu pedang pembunuh. Pedang untuk pembunuhan besar-besaran yang berkeliling menghabiskan mereka. Supaya hati mereka hancur dan yang jatuh berbahan bertambah-tambah di tiap pintu gerbang mereka. Aku memerintahkan penumpahan darah dengan pedang itu. Pedang itu dibuat menyamai petir dan digosok untuk menumpahkan darah. Pancung yang di kanan dan di kiri kemana saja matamu menatap. Dan aku juga akan bertepuk tangan dan hatiku yang panas menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, gambarlah 2 jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Keduanya mulai dari satu negeri. Buatlah sebuah papan petunjuk jalan pada awal jalan yang menuju ke masing-masing kota. Gambarlah dari jalan mana pedang itu datang melawan Raba, ibu kota Bani Amon, dan melawan Yehuda yang bentengnya ada di Yerusalem. Sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan itu. Pada awal kedua jalan itu untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim dan menilik hati binatang. Ke dalam tangan kanannya yang terjatuh, panah tenungan mengenai Yerusalem, supaya diperdengarkannya suara orang yang membunuh dan menyerukan pekik pertempuran, supaya menyusun alat-alat pendobrak pintu gerbang dan menimbun tanah menjadi tembok pengepungan dan mendirikan benteng pengepungan. Tetapi bagi mereka, itu adalah tenungan yang menipu. Walaupun mereka mengangkat sumpah yang muluk-muluk, tetapi ia mengingat kesalahan mereka, sehingga mereka ditangkap. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu membuat kesalahanmu itu teringat kembali dengan tersingkapnya pelanggaranmu, sehingga kentara dosa-dosamu dan dalam segala perbuatanmu, oleh karena kamu telah menjadi teringat kembali, kamu akan ditangkap dengan kekerasan. Dan hai engkau, Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah. Jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang seperti Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Puing-puing akan kujadikan dia. Ini pun tidak akan tetap. Sampai ia datang yang berhak atasnya, dan kepadanya akan kuberikan itu. Pedang Tuhan melawan Bani Amon. Dan kau anak manusia, bernubuatlah dan katakanlah.
Beginilah firman Tuhan Allah mengenai Bani Amon dan cercaan mereka. Katakanlah, pedang sudah tercabut untuk menumpahkan darah, digosok untuk memusnahkan, dan supaya mengkilap seperti petir. Sedang orang melihat penglihatan-penglihatan yang menipu bagimu dan memberi tenunan-tenunan bohong kepadamu untuk ditekan ke leher orang-orang fasik yang durhaka. Yang saatnya sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Kembalilah itu ke sarungnya di tempat penciptaanmu, di negeri asalmu, aku akan menghukum engkau. Aku akan mencurahkan geramku atasmu dan menyemburkan api murkaku kepadamu dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang dulu yang menimbulkan kemusnahan. Engkau akan menjadi makanan api, darahmu akan tertumpah di tengah tanah itu, dan engkau tidak akan diingat lagi sebab aku Tuhan yang mengatakannya. Yezekiel 22, dosa-dosa Yerusalem. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, maukah engkau menjatuhkan hukuman atas kota yang penuh dengan hutang darah? Beritahukanlah kepada segala perbuatan yang keji, dan katakannya, beginilah firman Tuhan Allah. Hai kota yang mencurahkan darah di tengah-tengahmu, sehingga waktu penghukumanmu datang dan membuat berhala-berhala bagimu yang menajiskan dirimu. Dengan darah yang engkau curahkan, engkau bersalah, dan dengan berhala-berhalamu yang engkau perbuat, engkau menjadi najis. Dengan demikian, engkau membuat saatmu mendekat dan membuat akhir tahun-tahunmu datang. Oleh karena itu, aku memberi engkau cercaan bagi bangsa-bangsa dan ejekan bagi semua negeri. Yang darat padamu dan yang jatuh daripadamu akan mengejek engkau. Yang kenajisannya terkenal dan yang paling huru-hara. Lihat, masing-masing pemimpin Israel mengadakan kekuatannya di tengah-tengahmu untuk menumpahkan darah. Pada ayah dan ibu, padamu ayah dan ibu dihina dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas, engkau memandang ringan terhadap hal yang kudus bagiku dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang pemfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kamu semua dilakukan di tengah-tengahmu. Padamu orang menyingkapkan aurat istri ayahnya dan memperkosa perempuan pada waktu camar kainnya yang menajiskannya. Yang satu melakukan kekejian dengan istri sesamanya dan yang lain menajiskan menantumu. Perempuan dengan perbuatan mesum, orang lain lagi akan memperkosa saudaranya perempuan, anak kandung ayahnya. Padamu orang menerima suap untuk mencurahkan darah, engkau memungut bunga uang atau mengambil riba dan merugikan sesamamu dengan pemerasan. Tetapi aku kau lupakan, demikianlah firman Tuhan Allah. Sungguh aku bertepuk tangan mengenai keuntunganmu yang haram yang kau dapati dan mengenai darah-darah yang kau curahkan di tengah-tengahmu. Apakah hatimu akan tetap teguh dan tanganmu merasa kuat pada masa aku bertindak terhadap engkau? Aku Tuhan yang mengatakannya dan yang akan membuatnya. Aku akan menyerahkan engkau di antara bangsa-bangsa dan menghamburkan engkau ke semua negeri. Dan aku akan mengikis kenajisanmu daripadamu. Maka engkau akan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa karena kesalahanmu sendiri. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, bagiku kaum Israel sudah menjadi sangat. Mereka semua adalah ibarat tembaga, timah putih, besi, dan timah hitam di dalam peleburan. Mereka seperti sanga perak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena kamu semuanya menjadi sanga, maka sungguh aku akan mengumpulkan kamu di tengah-tengah Yerusalem. Seperti orang mengumpulkan perak, tembaga besi, dan timah hitam, dan timah putih di dalam peleburan dan mengembus api di bawahnya untuk meleburnya. Demikianlah aku akan mengumpulkan kamu di dalam murkaku dan amarahku dan menaruh kamu di dalamnya dan melebur kamu. Aku akan mengumpulkan kamu, menyemburkan api kemurkaanku kepadamu sehingga kamu dilebur di dalamnya. Seperti perak dilebur dalam peleburan, begitulah kamu dilebur di dalamnya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mencurahkan amarahku atasmu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepadanya. Engkau adalah tanah yang tidak menerima hujan dan tidak mendapat air pada masa kegeraman. Yang pemimpin-pemimpinnya di tengah-tengah seperti singa yang mengaum, yang menerkam mangsanya manusia ditelan, harta benda dan barang-barang yang berharga dirampas, janda-janda dibuat bertambah-tambah di tengah-tengahnya. Imam-imam memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara kudus dengan yang tidak kudus, tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Mereka menutup mata terhadap hari-hari sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Pemuka-pemukanya di tengah-tengahnya adalah seperti serigala yang menerkam mangsanya dalam kehausan akan darah, yang membinasakan orang-orang untuk menguntungkan diri sendiri secara haram. Dan nabi-nabinya mengoles mereka dengan kapur, dengan melihat penglihatan yang menipu, dan memberi tandungan bohong bagi mereka. Nabi-nabi itu berkata, beginilah firman Tuhan Allah. Tetapi Tuhan tidak berfirman. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindak orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing yang bertentangan dengan hukum. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku.
supaya jangan kumus supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. Maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka aku timpakan atas kepala mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kalau yang aku tangkap sebenarnya di sini balik lagi ke banyaknya dosa yang dilakukan bangsa Israel dan akhirnya ya mereka dihukum sama Tuhan akibat banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan kayak uh, ya apa uang-uang haram, kenajisan, terus mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan hari-hari Sabat Tuhan gitu, makanya mereka dihukum sama Tuhan, dihukum dengan cukup berat. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, mungkin pesan yang bisa diambil itu yang pertama, ya kita harus taat. Terus yang kedua, kita nggak boleh tinggal di dalam dosa. Yang artinya kalau misalnya kita emang udah berbuat dosa, ya udah kita harus tobat, jangan malah keasikan dan tinggal di dalamnya gitu. Karena semakin lama kita tinggal dalam dosa, ya, hukuman yang akan kita terima dari Tuhan itu bakal makin berat. Terus em, hmm, harus selalu ingat kalau misalnya apapun yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Jadi jangan jangan sombong dan jangan mikir seolah-olah ya udah semuanya kita yang ngasilin gitu. Padahal di belakangnya ada Tuhan yang emang ngasih ke kita gitu, mempercayakan sesuatu atau berkat apapun itu untuk kita. Gitu sih. Kalau dari kamu ada tambahan? Paling kalau dari aku tambahannya sebenarnya kalau kita baca ini kan kita ngelihat kalau si umat Israel itu dia gagal gitu karena dia nggak bisa bedain um, mana sih yang kudus, mana yang nggak, mana yang najis dan nggak berkenan di hadapan Tuhan tuh yang mana. Nah, ketika mereka sendiri nggak bisa bedain mana yang berkenan sama Tuhan dan mana yang nggak berkenan sama Tuhan, kita jadi ngelihat kayak hancur lah gitu kehidupan mereka gitu karena mereka nggak terlalu bijak gitu untuk menjaga kekudusan hidup mereka dan mereka nggak bijak juga untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Tapi menurut aku kalau misalnya kita aplikasiin ke kehidupan kita sekarang gitu, um, apalagi dengan zaman yang udah modern dan segala penemuan-penemuan yang baru itu, um, menurut aku kita tetap harus bijak dan juga setia sama kebenaran firman Tuhan. Terus penting juga buat punya um, semacam standar moral lah yang jelas supaya kita pun nggak membiarkan dunia yang justru malah um, mengambil iman kita perlahan-lahan gitu. Jadi kita nggak ikut arusnya. Itu kalau dari aku. Kita bisa lanjut ke ayat masnya. Untuk ayat emasnya terambil dari Yezekiel 22 ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Nah, sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita tutup pembacaan firman pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas pembacaan firman pada hari ini. Lagi-lagi Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan, eh, atas betapa kecilnya kami di dunia ini ya Tuhan. Atas uh, besarnya kasih-Mu ya Tuhan terhadap kami, uh, semua hal yang telah Kau berikan pada kami ya Tuhan, termasuk berkat ataupun kehidupan kami pada saat ini. Terima kasih telah diingatkan lagi kalau semua ini asalnya dari Engkau dan bukan usaha kami. Kiranya Tuhan selalu tuntun dan bimbing kami ya Tuhan agar dapat selalu menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat menyukakan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Demikianlah reading Bible Time kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi dari reading Bible Time di esok hari, di hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, pukul 20.00 WIB ataupun 21.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.